mengeksplor suatu lapangan, kemudian Anda sudah belajar bagaimana cara mengebor eksplorasi ya, bagaimana drilling sekilas, Anda sudah ya saya pikir harus paham ya. Nanti detailnya akan dibahas di mata kuliah pemboran, tapi paling nggak Anda paham tentang sekilas. Nah, untuk hari ini akan saya teruskan dengan mengantar well logging. Jadi ini ada kaitannya dengan pemboran. Ini mungkin coba sedikit saya jelaskan detail lagi ya untuk merefresh kembali, karena emang well logging ini harus harus paham juga tentang pemboran, karena kadang aktivitas well logging ini atau well logging ya, logging sumur itu harus kadang seiring dengan pemboran. Jadi ada yang langsung dengan waktu kita ngebor, ada yang sudah kita bor baru kita lakukan well logging. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Jadi pastikan Anda paham ya. Mungkin saya akan membahas sekilas, namanya juga pengantar. Nanti secara detail akan dibahas di mata kuliah well log ya, semester depan kalau nggak salah ya, mata kuliah well logging. Materi saya hari ini mungkin nanti akan banyak gambar-gambarnya, jadi saya pikir Anda harus ini ya jelas mendengarkan saya ngoceh nanti ya, karena ini akan banyak sekali gambar-gambarnya. Saya tidak mencantumkan banyak tulisan, jadi pastikan Anda paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Mungkin nanti bisa Anda catat juga kalau diperlukan. Ya, baik, tentang well logging. Jadi kalau Anda masih ingat kemarin saya sekilas pernah menyebutkan tentang well logging ya kan, ada drilling, ada well logging ya kan, casing, cementing. Nah, ini tahap waktu kita well logging. Jadi well logging ini kita gunakan untuk mengetahui juga ya struktur bawah permukaan atau litologi tiap-tiap batuan yang ada di sumur kita. Jadi kan kalau kita sudah punya lubang bor seperti ini kan ya, terus kita masukkan alat loggingnya, nah terus si alat ini nanti dia akan bisa mendeteksi di situ ada batuan apa. Nah, kita akan bahas detailnya. Nah, nanti harapannya ya CPMK di mata kuliah ini nanti Anda akan bisa mengetahui aktivitas well logging untuk eksplorasi hidrokarbon, jenis-jenis well logging seperti apa, dan bagaimana menginterpretasikan litologi batuan. Jadi kalau kemarin Anda sudah pernah belajar tentang data seismik kemarin itu, nah dari data seismik itu harus di cross check dengan well logging ini. Jadi kalau seismik itu untuk ini ya, untuk mengetahui struktur bawah permukaannya seperti apa dari data itu. Nah, kalau well logging ini ya kita langsung langsung mengambil data di batuannya, karena kita ngambil data di lubang sumurnya tadi itu. Nah, sebelum ke arah sana, saya akan mengulas kembali yang materi yang kemarin saya sudah pernah mention ini kemarin minggu yang lalu. Jadi terkait dengan pengeboran. Jadi ketika kita ini namanya well process ya, atau proposal pengeboran gitu. Jadi sebelum Anda ngebor itu Anda harus punya proposal. Ya, Anda harus memikirkan dulu, Anda harus mendesain. Nanti mau ngebor seperti apa? Mau ngebor di kedalaman berapa? Mau ngebor berapa luasnya? Itu nanti Anda harus pahami di awal sebelum pengeboran. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Ini di tabel ini ya. Ini litologi seperti ini, litologi batuannya yang ada di bawah permukaan dari data kan. Nah, kemudian setelah itu kita menyusun kedalaman casing yang akan kita bor. Kemarin sudah saya pernah jelaskan kan. Jadi casing itu dipasangnya itu bertahap. Ya, jadi bertahap. Jadi misalkan yang ini kita pasang dulu yang misalkan di kedalaman 1000-an, kita pasang dulu dengan lubang bornya misalkan 26 inci. Ya, terus kita pasang casing 20 ya, 20 inci casingnya. Terus dibor lagi, dikasih casing lagi, tentunya di lubang yang lebih kecil. Ya kan, casingnya juga lebih kecil berarti. Nah, kayak ini kan. Jadi awalnya itu kita ngukur di diameter sekian. Terus kita ngebor lagi di diameter sekian, ngebor lagi di diameter sekian, ngebor lagi di sekian. Nah, itu namanya casing. Jadi casing itu dipasang dari atas permukaan ya ke lubang bornya tadi itu. Nah, setelah itu ada juga yang namanya liner ini ya, liner. Jadi liner itu
Kalau tadi casing kan dari atas permukaan ke tepat di kedalamannya. Nah, kalau liner itu hanya digantungkan di casing atasnya. Sebenarnya sama-sama casing, tapi beda penyebutannya ya. Jadi semakin semakin ke dalam itu si casing ya semakin kecil dia lubangnya kan. Nah, itu. Ini contoh casing seperti ini casing. Nah, itu kedalaman. Kemudian di well prognosis kita juga ada ini apa? Wellock ya. Jadi nanti kita akan ngambil data 100 lah ya. Kita cuma pakai ngukur log gamare misalkan. Itu di kedalaman sekian log gamare. Kenapa kok saya cuma ukur satu ya? Karena ini saya tidak terlalu pengen tahu di situ karena yang pengen saya tahu adalah di apa dia mengandung minyaknya ya misalkan nanti di kedalaman 5 ribuan baru lengkap nanti saya mau willock ada gamma ray ada sonic density neutron dan lain sebagainya karena memang ini juga berkaitan dengan biaya ya karena juga mahal ya jadi semakin banyak yang kita gunakan macam-macam willocknya tentu itu akan semakin mahal biaya yang dibutuhkan gitu. Nah ini dari well prognosis jadi di awal sebelum kita ngebor kita sudah harus punya desain ya kita mau ngebor di kedalaman berapa target kita di kedalaman berapa ya dari data seismik target kita di kedalaman berapa terus kita harus pasang casing di kedalaman berapa terus kita harus ngambil data well-log di kedalaman berapa itu harus dipikirkan dari awal namanya well prognosis ya atau proposal lah istilahnya ya. Nah, di bawah permukaan tentu Anda sudah paham ya kan ada berbagai macam-macam litologi batuan ya kan ada sebenarnya yang paling sering kita bahas ada dua ini ya ada batuan klastik sama batuan karbonat ya kan kalau klastik ya teman-temannya sandstone ya konglomerat ya shale dan lain sebagainya itu batuan plastik kalau karbonat atau batu-batu gamping ya limestone dolomit evapor itu ada batuan karbonat. Nah, ini adalah litologi stratigrafi batuan di bawah permukaan ya. Biasanya nanti ada shale ya, sandstone, shale. Biasanya sandstone di ini ya di antara shale ya. Ada shale, sandstone, shale, limestone, shale dan lain sebagainya. Nah, Anda lihat ini ya. Jadi biasanya kalau di geoscience itu ini ada simbol juga ya. Jadi kalau ada titik-titik seperti itu adalah batu pasir ya, sandstone. Kalau kayak lurus kayak minus-minus seperti ini adalah shale. Nanti ada gambar ya, ada gambar misalkan lurus gini berarti dia shale. Kalau ada titik-titik seperti ini berarti dia sandstone, batu pasir. Nah, itu adalah kayak apa ya, ciri seperti itu ya untuk di penggambaran masing-masing batuannya. Nah, ini saya ulangi lagi coba ya karena saya harap pastikan ada paham di dasarnya ini. Jadi apa ya ketika kita paham dasarnya basicnya itu nanti sampai lanjut itu akan paham karena kadang kita tuh apa ya basicnya aja kadang kita apa ya kurang menguasai nanti kita belajar yang lebih detail lagi ya. Nah, ini ada 4 tahap drilling yang umum ya jadi ada drillingnya ya pengeborannya terus ada well logging ini opsional sebenarnya karena well logging ini biasanya digunakan waktu pengeboran eksplorasi ya waktu pengeboran awal kita ngebor itu pakai well logging biasanya kalau sudah produksi ya sudah enggak biasanya kita pakai di awal untuk eksplorasi terus setelah itu casing dan cementing ini yang kemarin ya misalkan saya mau ngebor di suatu area ya. Di bawah permukaan itu ternyata ada hijau itu biasanya shale kalau kuning biasanya sandstone batu pasir. Terus kalau hitam ini adalah batu bara. Terus kalau biru ini adalah batu gamping ya atau karbonat lah ya. Nah, terus berarti yang pertama kita lakukan adalah kita pasang rig dulu ya kan, kita pasang menara rignya. Terus kita ngebor ya ke bawah pakai drill. Terus kemudian ketika kita ngebor itu kita juga menginjeksikan lumpur. Nah, ini adalah gambaran dari lumpur yang kita injeksikan. Jadi si lumpur itu ya dari menara dari pipa di menara bor itu kan kita masukkan lumpur di pipa bornya itu. Jadi si lumpur itu dia melewati dalam pipa bor itu.
lumpurnya itu kita masukkan ke sini, ke lubang bor, ke pipa pipa bornya itu, masuk ke sini, sini sampai ke drill bit ini, ya drill bit dia menggerus menggerus batuan, berarti apapun yang dia yang dia temui dia gerus, ya kan, dia gerus, terus dia akan mengangkat namanya cutting. Jadi cutting itu adalah batuan-batuan yang dia gerus tadi itu, yaitu cutting. Kemudian dia akan terangkat oleh lumpur. Jadi si lumpur ini gunanya untuk mengangkat cutting-cutting tadi itu, dan untuk ngelumasi si drill bit agar dia tidak panas. Karena kan ketika si drill bitnya itu dia menggerus bawah permukaan kan dia panas kan. Nah, makanya si lumpurnya digunakan untuk melumasi drill bit itu. Nah, terus si lumpur itu naik ke permukaan, dia masuk ke sini ya, ke shaker ya. Jadi ini kan lumpur kan mengandung cutting-cutting itu kan. Jadi lumpur cutting tercampur jadi satu. Itu di shaker ya. Jadi di shaker ini memisahkan. Jadi lumpurnya dimasukkan ke mud pit, ya, terus si cutting-cutting tadi itu dia masuk ke sini. Ini mud pool ya, mud pool atau ya mud pool lah istilahnya, atau kolam lumpur. Jadi kolam lumpur ini biasanya untuk membuang sisa-sisa cutting-cutting tadi itu. Nah, si lumpurnya itu masuk ke mud pit lagi, dibersihkan lagi, digunakan lagi untuk ke bawah permukaan lagi. Jadi siklus ini siklus. Ya, siklus. Ini gambaran untuk lumpur ya. Nah, setelah itu kemudian kita ambil si drill bitnya, terus kita lakukan well logging. Ya, ini yang akan kita bahas hari nanti, well logging. Jadi well logging ini untuk mengetahui litologi batuan bawah permukaannya. Ya, untuk meng-cross check apakah data seismiknya itu benar, apakah cocok nggak dari data seismik dengan data well log itu sama nggak intinya. Nah, itu nanti kita akan cross check di situ. Karena kita mengamati tiap masing-masing batuannya ya, masing-masing lapisannya. Nah, jadi well logging itu dilakukan ketika masih open hole, jadi belum di casing. Ya kan? Kenapa? Karena kalau udah di casing, karena well log itu dia akan memancarkan radiasi atau memancarkan gelombang. Nah, kalau udah di casing kan berarti dia tidak bisa merekam untuk gelombang di batuannya kan. Nah, makanya kita lakukan waktu open hole. Waktu sebelum di casing kita masukkan dulu itu well log-nya, kita ambil data. Nah, setelah itu baru kita casing. Nah, kita casing, setelah itu kita semen ya. Yang di semen adalah bagian sini ya, samping sini sama bagian bawah. Sudah. Kalau di casing sini berarti dia sudah namanya case hole ya, atau lubang yang sudah di casing, dan ini udah aman. Jadi kalau udah di casing, di semen, ini aman dari tekanan-tekanan di sampingnya biasanya. Nah, ini namanya case hole. Nah, setelah itu dibor lagi ya, di bawah lagi yang kemarin sudah saya bahas, terus sampai bor dan seterusnya. Itu ya, itu pengeboran. Nah, ini bedanya, ini case hole, ini open hole. Jadi kalau open hole itu belum ada casing, kalau case hole udah ada casing dan di semen. Nah, ini juga penting juga. Ya, jadi tadi itu waktu si lumpurnya tadi itu dia masuk ke drill bit, ya kan? Terus dia kan lumpur itu kan ketika dia masuk ke lubang bor, ya kan? Dia akan menekan ke segala arah kan lumpur. Misalkan kalau Anda bayangkan ya, ini lumpur itu dia masuk ke sini, yang menekan ke bawah, maka setelah itu lumpur akan naik ke permukaan, terus dia akan pasti menekan ke sini, menekan kiri, ke kanan, ke bawah, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, maka bayangkan ya, misalkan di situ ada batu pasir, sandstone, ya, punya porositas permeabilitas yang bagus. Ya, berarti kan si air lumpur itu bisa masuk ke situ kan? Ingat ya, kemarin sudah saya bahas, jadi lumpur itu bahannya dari apa? Jadi lumpur itu bukan larutan, tapi dia adalah campuran. Kayak kopi, ya kan? Kopi itu kan Anda punya kopi, terus Anda kasih air, Anda aduk. Kalau Anda diamkan, ya kan, akan ada ampasnya kan? Ada CD-nya itu kan, ada ampas kopinya, ada ampas kopinya. Nah, airnya itu berarti kan bisa masuk ke pori-pori batuan di situ. Nah itu, nah si sisa ampasnya tadi itu dia akan nempel di sini, di
lubang bornya tadi itu di sini akan lamper. Itu namanya mud cake. Coba ya saya detailkan ini. Misalkan ini, saya punya batuan shale, punya sand, punya shale ya. Karena biasanya si sandstone ini diapit oleh shale biasanya ya. Jadi ada shale, ada sand, ada shale biasanya. Nah, sandstone atau batu pasir, yang tadi saya bilang, itu dia punya porositas, permeabilitas, ya kan? Berarti si air akan bisa dengan mudah masuk ke situ. Nah, di lubang bor itu tadi itu, ketika masih ada drill bitnya tadi itu, ya kan? Si lumpur itu dia akan ini lumpur pengeboran itu akan masuk di lubang apa pipa, masuk dari pipa ini ya, pipa bor itu masuk ke sini, keluar ke drill bit ya, terus dia akan menekan ke segala arah, menekan ke bawah, ke samping, ke samping. Nah, setelah itu ingat tadi kan sandstone punya porositas, permeabilitas, maka si lumpur tadi itu dia juga akan masuk ke pori-pori batuannya, ya kan, ke sandstone ini. Nah ini dia masuk ke situ, ke sandstone. Nah, si airnya ya, si tadi kan saya bilang ampas apa lumpur tuh kayak kopi, ada ampasnya. Berarti yang akan masuk ke sini biasanya airnya ya kan, airnya akan masuk. Nah, si ampasnya tadi itu dia akan tertinggal ya kan, akan tertinggal di pinggir batuan tadi itu, di pinggir batuannya itu. Nah, seperti ini. Dia kan kayak ada kerak gitu ya, kayak mengerak, kayak nempel itulah ya, nempel di apa batas pinggir batuan tadi itu. Ya tentu inilah yang kita namakan sebagai namanya MC atau mud cake, kue lumpur. Ya, nanti kalau nanti sering ada ikut-ikut webinar atau apa, kalau ada istilah mud cake atau kue lumpur tuh ya ini, itu mud cake namanya. Tentu ini juga bahaya ya, karena dia juga akan bisa menyempitkan lubang bor. Ya, dia kan akan bisa menyempitkan lubang bor. Nah, terus gimana caranya? Gimana caranya kita bisa mengantisipasi kue lumpur ini biar tidak ada gitu atau tidak banyak misalkan. Nah, jadi lumpur itu bermacam-macam cairannya ya, bermacam-macam. Jadi ada yang lumpur itu dicampur dengan air, ada juga yang dicampur dengan oil. Jadi kalau dia dicampur dengan air namanya water based mud. Kalau dia dicampur dengan oil ya berarti dia oil based mud. Nah, berarti tergantung lapangannya ya, tergantung lapangannya kita mau pakai water based mud atau oil based mud. Kalau pakai water ya tergantung di bawahnya seperti apa. Kalau misalkan nanti di situ memungkinkan terjadinya mud cake ya berarti kita harus pakai oil based mud. Jadi basisnya adalah oil, jadi kayak solar gitu ya, kayak ya inilah ada campuran minyaknya ya kan, ada campuran minyaknya. Atau sekarang juga udah dikembangkan namanya sintetik based mud ya, dari bahan-bahan kimia juga tentunya. Nah, karena biasanya kita juga punya ya, kalau di lapangan itu juga ada yang namanya mud engineer ya, atau insinyur lumpur. Jadi ada sendiri gitu yang ahli lumpur tuh ada sendiri. Biasanya ya kebanyakan teman-teman tekim ya, teman-teman teki minyak juga ada biasanya. Mud engineer biasanya ya, untuk mengatur lumpur ini, untuk mengolah lumpur itu seperti apa, tergantung lapangannya. Nah, kita masuk ke logging sekarang ya. Jadi logging tadi itu dilakukan setelah kita bor dan masih di open hole ya. Nah, logging ini ya aplikasinya di teknik perminyakan ya tentu untuk mengetahui tipe-tipe batuannya seperti apa, untuk mengidentifikasi lingkungan geologinya seperti apa, untuk menentukan lokasi fluida reservoir ya seperti apa, untuk mendeteksi apakah adanya fracture ya, untuk mengestimasikan hidrokarbon ya di sumur tersebut, untuk mengestimasikan berapa cadangan hidrokarbon, itu juga pakai well log, untuk menentukan water salinity, untuk menentukan tekanan reservoir ya, untuk menentukan porositas batuan, itu juga bisa pakai well log ini dan lain sebagainya ya. Jadi karena well log ini adalah data ini ya, data asli yang pertama kali kita ambil ya kan, karena kan kalau seismik kan belum 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 asli ya kan, itu kan dari data ya kan. Nah, well log itu berarti kita ambil datanya, kita benar-benar mengambil data di
lubang bor tadi itu. Jadi kita bisa tahu litologi batuannya apa, itu kita bisa tahu di situ. Nah, ini macam-macam ya. Jadi biasanya kalau orang geofisika ya yang kita menggunakan Wheelock untuk memprediksi batas lapisan misalkan, untuk mengcross check ya atau mengkorelasi data seismik dengan data Wheelock sumur, itu juga bisa. Orang geologi digunakan untuk mengetahui kira-kira berapa kedalaman jebakan itu berapa, ya kan, untuk mengetahui akumulasi hidrokarbon itu seperti apa, ya, untuk membuktikan apakah memang ada minyak atau migas di situ, di sumur itu. Nah, bagaimana tipe-tipe hidrokarbonnya dan lain sebagainya. Kalau untuk orang-orang drilling biasanya eh, volume lubang untuk cementingnya itu seperti apa, ya kan. Terus ya banyak. Terus untuk reservoir engineer, ya, kira-kira bagaimana kita bisa menghitung ketebalan lapisan cadangan itu berapa ketebalannya, bagaimana kita bisa menentukan cadangan gas tadi itu, ya. Untuk teman-teman ahli produksi, ya bagaimana bisa memproduksikan gas tadi dengan maksimal. Nah, itu jadi banyak. Jadi ahli-ahli kebumian tentu akan masing-masing memerlukan data Wheelock ini, ya. Ya, ini contoh kayak alatnya ya. Jadi alatnya itu kayak panjang gitu, ada di bawah, di dalamnya itu ada apa? Alat-alat yang berradiasi ya. Jadi bahaya juga ya. Jadi biasanya orang-orang logging itu juga bahaya biasanya. Jadi ya Anda juga paham ya kan ya, kalau kalau barang-barang yang bersifat radioaktif itu kan bahaya. Biasanya nanti kalau orang-orang yang sudah ke lapangan berapa hari gitu, dia nanti tidak boleh ke lapangan setelah berapa bulan, misalkan nanti setelah berapa bulan baru bisa ke lapangan lagi, ya. Karena kan nanti kalau terlalu sering kan bahaya juga, ya kan, bahaya karena dia bersifat radioaktif. Nah, ini eh, apa skala, ya. Skala ini penting juga ya, skala penting. Jadi pastikan Anda juga paham, kita jangan sampai salah mengasumsikan. Jadi skala batuan, ya, ada skala batuan. Saya di sini akan bilang skala batuan, skala log, sama skala seismik. Jadi kalau kalau seismik ini ya, seismik ini kalau kemana Anda sudah paham gambar seismik seperti apa, nah, satu wiggle ya namanya. Satu wiggle itu kayak satu ini ya, satu itu loh kayak gelombang, ada lembah bukit itu kan satu wiggle namanya ya. Satu wiggle itu ya, dia setara dengan segini. Ini sekitar 15 cm lah ya, sekitar 15 cm kalau kalau kita inilah ya, kalau kita ukur. Ini satu wiggle, satu gelombang ini ya segini, ini satu satu lapisan seismik seperti ini itu sekitar 15 sentian. Nah, tentu ini juga tidak bisa kita bandingkan dengan singkapan ya. Kalau kita di singkapan kita bisa lihat detailnya, ya kan, kita bisa lihat detail lapisan, kita bisa lihat. Tapi kalau di seismik minimal 15 cm itu kita bisa lihat. Jadi kalau yang di bawah 10 cm itu kita tidak bisa deteksi. Jadi 15 cm. Well log itu juga segitu juga 15 cm itu ya, well log gitu. Jadi dari data-data itu yang direkam oleh well log itu adalah yang sekitar 15 cm tadi itu, ya. Itu skala. Jadi pastikan skala skala ini ya, skala satu wiggle seismik ini setara dengan setara sekitar 15 sentian ya, 15 sentian dari data well log. Nah, ini ketika di lapangan ya, ketika di lapangan itu seperti ini. Jadi ini ada kayak truk ya, kayak truk. Ini saya ambil contoh dari truknya Scambersi. Jadi biasanya gini, biasanya tiap perusahaan tuh punya produk belok masing-masing. Jadi biasanya kita macam-macam ya, Wheelock tuh punya apa? Scambersi kadang juga punya, Baker Hughes juga kadang punya produknya. Ini tergantung perusahaan tuh mau pakai yang mana ya, mau pakai servisnya siapa. Ini saya ambil contoh misalkan alatnya Scambersi ya. Jadi kayak truk ini. Nah, truk itu di dalam truk itu seperti ini. Jadi ada sopirnya. Jadi sopir ini yang ini ya, yang menggerakkan ini. Jadi kalau kalau ini kita kan memasukkan alat Wheelock ke lubang bor ini kan ya. Kita masukkan ke sini. Ini kan dari bawah terus ditarik ke atas kan. Tarik sini, 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 sini. Nah, yang menjalankan ini adalah ini, si sopir Wheelock ini. Nah,
Biasanya ini orang-orang, kalau di sini biasanya orang-orang perminyakan ya, orang-orang mesin, elektro juga bisa di bagian ini juga bisa. Terus biasanya juga dia didampingi oleh ahli geologi biasanya, karena kan untuk mengetahui litologi batuannya kan seperti apa itu didampingi biasanya. Nah ini biasanya kerjanya juga lama ini kerjanya, itu kan tergantung berapa kedalamannya dan berapa lama kita mau ambil datanya. Nah, berarti kalau misalkan dia 24 jam, sehari, 2 hari, 3 hari ya dia kan di sini terus gitu. Biasanya shift-shiftan. Jadi gantian, biasanya gantian. Ini contoh di truk ini ya. Jadi kita kayak bawa truk ini, kayak ini ya, kayak bawa truk seperti ini. Terus kita masukkan wear line-nya. Nah, makanya kenapa kok dinamakan wear line? Jadi kayak kawat kan, kita masukkan sini ke bawah lubang bor tadi itu, terus kita angkat ya, kita angkat. Nah, baru kita bisa mendapatkan data bawah permukaan tadi itu. Ini sekilas ya tentang bagaimana kita mengambil data well-log. Nah, ini yang hampir sama kayak tadi lah ya, tentang formasi batuan. Jadi misalkan ada shale, ya, ada sand, shale, limestone, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya data, dengan kita mengambil data well-log, nanti kita bisa mengetahui porositas, permeabilitas, ya, terus batas-batas lapisannya. Oh, ternyata di kedalaman sekian ini adalah shale. Oh, di kedalaman sekian benar-benar memang ini adalah batu pasir. Oh, di kedalaman sekian kita lihat seismiknya ada batu kekarbonat. Ternyata setelah kita ambil data well-log, oh benar ternyata di situ ada batu gamping. Oh, berarti di situ mungkin ada minyaknya. Nah, itu bisa kita ambil ya. Dan kita bisa memastikan itu dari well-log ini gitu kan. Dari data seismik kita lihat, terus kita pastikan dengan data well-log. Jadi kita dapat data well-lognya itu memang benar-benar sama dengan data seismik ya, berarti kita bisa pastikan oh ternyata di situ ada minyaknya. Nah, lagi-lagi juga mahal well-log ya. Juga mahal. Nah, ini contoh dari kita ngambil data well-log. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini misalkan, nah ini well-logging ya. Jadi data well-log itu nanti akan bisa mendeteksi masing-masing lapisan batuannya. Misalkan dari sini, dia kan dari bawah sini, ya, dari bawah sampai dasar lubang bor ini naik ke permukaan, ya kan? Jadi dia ke atas, arahnya ke atas, dari bawah ke atas, ya kan? Kemudian satu di sini dia mendeteksi ada titik di sini, misalkan ya. Terus dia naik lagi, naik lagi. Nah, dia mendeteksi satu di sini. Dia naik lagi sampai terus ke atas. Dia bisa mendeteksi lapisan batuannya. Sampai di atas, nanti dia akan mendapatkan gambaran seperti ini. Ini adalah data well-log. Ya, jadi data well-log itu dari sini dia mendeteksi tiap lapisan batuan karena dia terus naik ke permukaan. Nah, berarti kan dia akan mendapatkan data seperti ini. Ya kan, kalau teruskan seperti ini datanya. Itu data well-log. Ya, paham ya? Nah, ini adalah sebelum ke sana, saya akan membahas tentang datum atau data referensi, ya, data acuan. Jadi, bagi kita ya, ahli perminyakan itu, untuk menentukan acuan ketinggian, itu kita gunakan drilling for, atau ini ya, drilling for itu, ini apa, lantainya pengoboran ya, lantai pengoboran, ini drilling for. Nah, berarti koordinat 0, ya, titik kedalaman 0 ya, jadi istilahnya titik koordinat 0 itu yang kita jadikan acuan itu adalah sejak di drilling floor, itu acuan kita. Jadi bukan di sini ya, bukan di bawah permukaan ini. Ini kalau di pengeboran onshore ya, di darat ya, yang kita jadikan acuan ya di sini nih, drilling floor di sini. Ya, jadi beberapa meter di atas permukaan tanah ini ya, di atas permukaan bumi ini, itu kita jadikan titik acuan. Jadi bukan di bawah sini acuannya, titik 0 itu bukan di sini, tapi di sini. Jadi kalau orang-orang nanti kita waktu ngebor itu, jadi titik 0 itu ya di sini nih, di drilling for ini. Sama juga di offshore. Di offshore titik 0 itu dari sini, dari tergantung ini ya, tergantung rignya ya. Jadi dari di atas permukaan laut, ya kan, di sini drilling for ini tergantung rignya. Nah, itu datum kita ya, data referensi yang kita jadikan acuan
ketinggian kita 0 ya, 0 derajat di situ. Nah, ini juga jadi tadi itu jadi kalau kita ngebor ya kan, ini kan tadi kan drilling for, nah ini adalah titik datumnya, garis acuannya 0, koordinat 0 di sini tuh acuannya. Jadi nanti apapun itu ya kita akan mengacu ke situ ya, mengacu ke situ. Nah, waktu kita ngebor di sini ya, pas kita ngebor di sini terus, yang ngebor di sini itu kan mungkin nanti dia akan belok di sini, sini, itu namanya adalah measure depth atau MD. Jadi kedalaman yang benar-benar diukur. Jadi kedalaman ya benar-benar ngebor. Kita ngebor itu kan misalkan ngebor terus ya, kalau kita belok ya belok ke sini, sini, itu namanya measure depth atau MD biasanya. Jadi ya benar-benar kedalaman yang kita bor benar itu segitu. Nah, tapi kita juga karena tadi kita punya titik acuan tadi itu ya, kita harus punya kedalaman vertikal ya, dari titik tadi itu, dari drilling for sampai ke kedalamannya itu di arah vertikal, itu namanya adalah TVD ya, atau True Vertical Depth. Jadi dia kedalaman dari drilling for ya, dari drilling for ke titik pengeboran tadi itu namanya True Vertical Depth atau TVD. Nah, tapi yang kalau kita ingin nantinya membandingkan dengan sumur-sumur lain, ya kan, dengan data-data sumur-sumur di sekitarnya yang lain, itu kita biasanya pakai acuan mean sea level atau acuan permukaan air ya, permukaan air laut. Nah, itu kita pakai acuan gitu. Karena kan kalau nanti perusahaan lain misalnya ngebor, nah dia kan akan biar sama ya, biar secara global itu sama acuannya, itu perlu data yang sama acuannya, ya kan? Misalkan nanti di sumur di sini perusahaan A misalkan dia ngebor dapat sekian, terus nanti ada lagi perusahaan B ngebor lagi sekian. Nah, untuk biar sama acuannya itu kan harus pakai acuan ini, pakai mean sea level. Kalau tadi kan pakai drilling for itu kan tergantung rignya kan, tergantung rig, karena kan beda-beda drilling for itu kan, ada yang 9 meter, 10 meter dan lain sebagainya. Kita kan susah untuk menjadikan acuan. Jadi untuk menjadikan acuan dengan data-data sumber lain atau perusahaan lain, itu kita pakai data acuan mean sea level atau permukaan air laut. Namanya adalah jadi dari permukaan air laut ke bawah lubang bor tadi itu namanya adalah subsea true vertical depth atau SSTVD atau TVDSS. Jadi nanti kalau ada data well log itu nanti sudah ada satuannya adalah TVDSS, oh berarti itu kita bisa jadikan acuan, karena itu acuan secara global ya, kita bisa jadikan acuan itu. Jadi acuan kita adalah mean sea level. Dipaham ya? Jadi ada MD, ada TVD, True Vertical Depth, ada TVDSS. Ya, ini yang kita jadikan acuan secara global. Ya, paham ya? Nah, ini alatnya. Ini alat well log. Ya, jadi well log itu seperti ini. Dulu itu alat well log itu panjang gini. Jadi well log itu ada dua macam ya. Ada yang pertama itu adalah kita langsung masang alat dengan banyak tipe jenis well log. Yang satunya lagi itu ya satu-satu, misalkan ada log gambarnya sendiri, ada log neutron sendiri, log density sendiri, log resistivity sendiri. Nah, kalau dulu ada namanya standar tipe combo, ini produknya Scambercy ya. Jadi Scambercy mengeluarkan produk ini namanya well log ini ya. Jadi dia langsung, jadi ketika dia langsung sekali masuk ke lubang sumur, dia langsung dapat data gamma ray, dapat data neutron, dapat data density, dapat data resistivity, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini si Scambercy ini punya alat yang terbaru. Ini dia namanya Platform Express. Ya, jadi panjangnya sekitar 38 kaki, 38 feet. Ya. Nah, dia langsung di sini, dia lebih kecil kan, dia bisa langsung ukur gamma ray neutron, density resistivity. Nah itu, ini produknya Scambercy ya. Tapi ada juga nanti ngukur sendiri, jadi log gamma ray sendiri, neutron sendiri gitu. Ada juga seperti itu, macam-macamnya gitu. Nah ini alatnya well logging seperti itu. Nah saat kita ngukur
data Wheelock ya, alatnya tadi itu kita bisa taruh di berbagai macam posisi ya. Yang pertama adalah di tengah seperti ini. Jadi di tengah lubang sumur ya, kita di tengah lubang sumur kita tarik. Ada juga yang ditempelkan di sini, tempelkan di pinggir lapisan batuannya. Itu biasanya yang untuk ukur density, karena alat yang untuk density itu benar-benar sangat ini ya, sangat sensitif, jadi harus benar-benar didekatkan, karena kalau agak jauh dia akan susah untuk mendeteksi, jadi harus didekatkan. Ada juga yang seperti ini, jadi macam-macam. Jadi biasanya yang sering ini ya, yang center ini sama yang didekatkan. Nah, ini tergantung data yang mau kita ambil. Nah, ini toolnya ya, jadi toolnya seperti ini, tool dari Wheelock itu. Jadi di sini biasanya ada transmitter ya, ada transmitter, dia akan memancarkan gelombang, ada receivernya biasanya di atasnya, jadi penerimanya. Jadi kita memancarkan gelombang, ditangkap ke receivernya. Terus dia bisa ini ngukur tiap lapisannya ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi log itu resolusinya atau skalanya seperti ini. Jadi dia akan minimal dia bisa ngukur sekitar 15 sentian lah, lapisan batuan yang 15 senti. Di bawah itu sudah tidak bisa. Jadi kita tidak bisa berdetail, nggak bisa. Kalau kita lihat di singkapan itu kan detail kan, kita bisa lihat lapisannya apa-apa detail banget. Nah, kalau di Wheelock, data Wheelock itu yang kita ambil sekitar 15 sentian yang bisa kita ambil itu. Nah, ini kedalaman data Wheelock yang kita bisa ambil, misalkan resistivity ya, kita 80 cm ke arah sininya, terus resistivity ini ke arah sini ya, ini macam-macamnya lah ya, macam-macam. Jadi kemampuan si toolnya tadi itu untuk dia bisa menembus batuannya. Nah, ada sebenarnya ada banyak data-data Wheelock itu ya, tapi untuk kali ini saya akan membahas 5 ini. Ini 5 data yang saya pikir penting dan wajib Anda pahami, at least Anda paham ini, paham 5 logging ini. Nanti lebih detailnya akan dibahas di mata kuliah Wheelock semester depan ya. Tapi paling nggak Anda paham 5 log ini, Anda paham. Jadi ada yang pertama adalah gamma ray, resistivity, neutron, density, sonic. Ya, paling nggak Anda paham 5 ini. Ya, karena 5 ini yang sering digunakan di lapangan ya, 5 log ini biasanya gitu. Karena ya nanti juga masa depannya ada gamma ray, resistivity, neutron, density, sonic, ada log kaliper dan lain sebagainya, itu banyak nanti. Tapi untuk kali ini saya akan bahas 5 log ini. Nah, gamma ray ini biasanya digunakan untuk mengukur litologi batuan biasanya. Terus resistivity untuk mengetahui karakteristik batuan ininya ya. Terus neutron, density, sonic itu untuk memprediksi, untuk mengkalkulasi porositas dan fluid content-nya. Nah, ini macam-macamnya. Tapi secara garis besar ya, log ini, kelima log ini digunakan untuk mengukur litologi batuan, untuk mendeteksi batuan apa saja yang ada di bawah permukaan itu. Nah, ini adalah contoh dari data Wheelock ya. Jadi kalau nanti Anda kerja di perusahaan ya, nanti Anda akan familiar dengan seperti ini tuh ya, familiar nanti. Ya, jadi data ini adalah data Wheelock. Ini umum lah. Saya pikir di mana-mana nanti akan seperti ini. Ini coba saya tuliskan Jember 1 well ya, misalnya sumber Jember misalkan ya. Nah, di sini ya, coba Anda lihat. Ini di sini ada 5 log ya kan, ada 5 log. Jadi coba Anda lihat di sini, di atas. Di atas ini yang coba kita lihat di bagian sini dulu ya, di bagian kiri sini. Di bagian kiri sini, di bagian yang paling kiri itu biasanya itu nanti akan menginformasikan tentang data gamma ray biasanya. Biasanya gamma ray itu ada di tabel paling kiri, kolom paling kiri biasanya. Ya seperti ini. Ada gamma ray itu. Nanti juga kalau ada yang lain ada kaliper, itu juga nanti di sebelah kiri sini. Tapi biasanya gamma ray. Contoh gamma ray di sini ya, gamma ray. Nah, ada gamma ray, terus di sebelah tengah itu resistivity merah ini, terus yang di paling kanan ada density neutron. Coba Anda lihat di sini ya.
Coba kita lihat yang paling kiri dan paling kanan. Coba ya, kiri sama kanan ya. Lihat, yang paling kiri sama kanan itu dia linear ya. Jadi lihat ini, dia kayak kotak-kotaknya itu sama. Ini mungkin ada sekitar 10 garis ya. 10 garis itu dia linear. Jadi tabel yang di maaf, kolom yang di kiri sama kanan itu hampir sama dia. Jadi dia kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau resistivity di tengah itu dia biasanya berbentuk logaritmik ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini coba Anda lihat di yang paling kiri di Gamare misalkan ini ya. Gamare itu dia misalkan dari 0 sampai 150 misalkan di sini ya. Di sini dia pakai skala segitu. Jadi dia dari yang kiri itu dia rendah, ke kanan dia tinggi. Nah, itu Gamare misalnya, Gamare. Dia biasanya warnanya biru lah ya, tapi juga ada juga yang merah, misalnya merah ya, tergantung lah serat sebenarnya. Tapi biasanya kalau dulu organisasi organisasi SPWLA itu biasanya pakai biru biasanya, tapi sekarang juga udah banyak yang pakai merah, itu juga banyak. Nah, ini Gamare ya, Gamare dia biasanya ada di sebelah kiri sini, itu Gamare. Nah, terus di sebelah kanan, kita lihat tempat yang paling kanan ya, itu yang hijau ini, ya hijau itu adalah densitas, log densitas. Jadi log densitas itu dia dari sama juga dari kiri ke kanan semakin besar. Ini 1,7, 2,7. Nah, terus yang kuning ini adalah neutron ya, neutron. Nah, itu kalau yang neutron beda. Jadi yang kiri itu dia besar ya, yang kanan dia kecil ya kan. Di ini kan 0, berapa ini? 6 ya. Terus sampai ke 0. Nanti kebalikannya. Nah, kalau sonic juga sama ya, yang sonic itu yang kiri itu besar, yang kanan dia kecil. Nah, ini kalau resistivity ini ya, resistivity dia yang kiri itu dia kecil skalanya, semakin ke kanan dia besar. Nah, ini ya, ini nanti kita akan bahas detailnya. Kalau nggak ada paham, ini secara umum ya, gambar umum data log seperti ini. Jadi tadi itu respon alat yang kita masukkan ke lubang bor tadi itu ada seperti ini. Ini data mentah yang kita dapatkan seperti ini. Jadi ada log Gamare di sini, ada resistivity, ada neutron, density, sonic, dan lain sebagainya. Ya tentu data-data ini juga tergantung yang mau kita ambil targetnya apa ya, karena data ini mahal. Jadi biasanya, tapi paling enggak kita punya data Gamare lah. Gamare itu biasanya selalu ini ya, selalu ada itu Gamare itu. Nah, nanti yang lainnya mendukung, karena ya semakin banyak data kita ambil ya biaya dibutuhkan semakin mahal. Tentu perusahaan juga memikirkan itu. Nah, yang pertama adalah Gamare, coba kita lihat. Jadi log Gamare itu dia akan merekam ya, dia akan mendeteksi batuan-batuan yang punya kandungan radioaktif ya, seperti uranium ya, thorium, potasium. Ini ya. Jadi Gamare itu dia akan mendeteksi ya, merekam batuan-batuan yang mengandung bahan-bahan radioaktif ya, uranium, thorium, potasium. Nah, sekarang siapa batuan yang mengandung itu? Nah, batuan-batuan yang mengandung uranium, thorium, potasium itu adalah batuan-batuan beku. Ya, batuan-batuan beku, batuan-batuan vulkanik, ya, batuan-batuan beku. Nah, yang dalam hal ini adalah shale. Jadi shale itu adalah batuan atau batu lempung ya. Shale itu batuan yang mengandung radioaktif yang tinggi. Jadi log Gamare ini digunakan untuk membedakan batuan itu shale atau non shale. Batuan itu shale, batu lempung, ataukah bukan batu lempung. Itu ya, itu tujuan Gamare itu. Cuma itu aja tujuannya. Jadi kita ini membedakan itu batu shale atau bukan. Udah, sebatas itu aja yang bisa kita deteksi di Gamare ini. Ya, jadi kayak ini ya. Jadi nanti ketika si Welok itu nanti ketemu batuan shale, maka dia akan punya respon yang tinggi, nilainya tinggi nilainya. Jadi dia punya nilai tinggi. Ketika dia merespon yang bukan shale, ya berarti dia rendah nilainya. Gampang kan? Berarti kita gampang deteksinya. Kayak ini.
kayak gambar ini ya. Jadi ketika punya respon tinggi, ya udah dia shield. Ketika respon rendah, berarti dia bukan shield. Dia bukan shield. Kita belum tahu apakah itu sandstone, limestone, kita belum tahu. Tapi dia jelas dia bukan shield. Terus dapat tinggi lagi, berarti dia shield. Nah, biasanya kalau ada shield, terus di shield, di tengah-tengahnya biasanya adalah sand. Biasanya ya, sandstone. Nah, itu tujuan dari Gamare. Coba Anda lihat di sini. Ya. Nah, Gamare itu dia satuannya adalah API, ya, American Petroleum Institute ya, API satuannya Gamare itu. Nah, coba dari di sini. Limestone, ya, limestone itu dia punya API di bawah 20, ya, kecil. Dolomite di bawah 230, sandstone di bawah 30. Nah, lihat shale. Shale itu sekitar 80 sampai 300-an. Itu tinggi jelas. Nah, berarti kan jaraknya jauh banget kan? Berarti yang tinggi itu berarti dia adalah shale, yang rendah adalah bukan shale. Nah, itu. Kayak ini misalkan ya, sini ada shale kan. Berarti kalau ini lapisan shale, dia akan tinggi di sini. Terus kemudian dia menemui batu bara, dia rendah ke sini, rendah ke sini. Itu dia shale lagi, tinggi lagi di sini. Bukan shale, ya rendah. Nah, itu caranya ya. Jadi Gamare itu digunakan untuk mendeteksi itu. Shale atau bukan shale. Nah, ini jadi keakuratan dari suatu data well log itu tentu akan di apa? Pengaruhi oleh kecepatan well lognya tadi itu. Jadi kecepatan alatnya. Jadi kayak ini ya contohnya sini ya. Contoh yang gambar ini ya, gambar yang putih ini ya. Itu ini ada shale, sand sama shale. Ini khusus saya kelihatan ya? Khusus saya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kursornya. Kelihatan Iya, ya? kelihatan. Ini ada shale, sand sama shale ya. Nah, coba lihat. Jadi si well log itu dia akan dari bawah ke atas, ya kan? Nah, semakin cepat dia ditarik, ya kan? Semakin cepat dia si toolnya tadi itu semakin cepat dilewatkan, itu semakin jelek datanya. Berarti kebalikannya, semakin lambat dia akan semakin bagus datanya. Ya, tapi orang perusahaan juga harus mikir-mikir karena kalau lambat ya biayanya mahal ya. Mau kapan mau bisa sampai selesai kapan gitu kan. Nah, coba Anda lihat seperti ini. Kalau data yang paling bagus itu sebenarnya ada data yang paling luar ini, yang paling ini sekitar 600 feet ya per hour ya kalau nggak salah ya. Nah, terus kalau dia kan lambat. Nah, kalau lambat dia kan jelas sekali, jelas membedakan. Misalkan di sini setelah shale dia akan berubah ke rendah, sand di sini, sini nanti dia mendekati shale akan akan tinggi nilainya. Itu yang bagus itu. Nah, kalau yang jelek itu ini sekitar 5.400 feet per hour ini ya. Jelek datanya kan, tidak akurat, ya kan? Ini cepat ini kan. Kalau cepat ya kita lihat ini datanya. Sini yang garis putus ini ya, ke sini. Nah, ketika dia masuk sand dia masih di sini. Terus ketika dia di tengah di batasnya sand sama shale ke sini. Baru dia shale ke sini. Nah, itu kan jelek datanya. Kita susah untuk mendeteksi. Karena ya bisa jadi itu salah nanti salah interpretasi ya. Nah, yang bagus yang mana? Yang jelas yang tadi itu yang lambat. Tapi ya ongkosnya mahal ya kan, perusahaan kalau cuma itu aja nanti orang-orang deliling kan cuma dia kan nganggur di situ kan, dia nunggu belok berapa hari nganggur, biayanya mahal ya. Nah, yang bagus paling nggak seperti ini yang sekitar 1000-an ini ya, 1000 feet per hour ini dia segini ya kan, dia masuk ke sand itu dia sudah berubah ke yang lebih kecil, sini ini, terus dia masuk ke shale ya tinggi sini ini ya, mungkin koreksinya salah sekitar 1 feet lah, 1 kaki salah ya, tidak masalah ya. Yang jelas itu. Jadi ini kecepatan well log. Jadi kecepatan well log itu dia menentukan kualitas datanya. Ya. Berarti semakin lambat ya semakin bagus, tapi ongkosnya mahal. Kalau semakin cepat datanya tidak akurat. Jadi yang sedang-sedang saja berarti ya datanya itu. Nah, dari Gamare kita masuk ke Sonic. Ya. Gamare terus kita masuk ke Sonic. Nah, namanya juga berarti dia akan mentransmisikan suara ya. Ini jadi Sonic itu seperti ini. Jadi toolnya itu ada di bawahnya ada transmitternya, terus di atasnya ada
receivernya, ya ada dua biasanya receivernya ya, dia untuk mendeteksi responnya. Jadi dia mentransmisikan gelombang akustik suara, terus dia akan ditangkap oleh ini ya penerimanya ya. Jadi ini mirip-mirip dengan seismik, mirip-mirip ya, tapi saya tidak akan bahas itu lebih ke seismik. Jadi ketika kita mentransmisikan gelombang akustik tadi itu, maka dia akan dulu saya sudah pernah menjelaskan ya, jadi kalau ada gelombang itu dia ditransmisikan, maka ketika dia ditangkap itu akan ada dua gelombang ya, gelombang contohnya kayak gempa bumi lah ya. Gempa bumi itu kan pertama kali terjadi itu kan ada gelombang yang gitu kan, ada yang gelombang langsung, terus baru setelah itu ada gelombang kayak lampu-lampu itu dia bergoyang-goyang, itu sebenarnya gelombang susulan, itu gelombang kedua. Jadi ya itu wajar karena ketika suatu gelombang gelombang seismik bawah permukaan itu dia ditransmisikan, maka akan ada dua gelombang yang tertangkap, gelombang primer sama gelombang sekunder. Gelombang primer, gelombang yang pertama kali kita tangkap, nah gelombang sekunder, gelombang yang kedua kali kita tangkap. Jadi kalau ada gempa bumi gitu kan, kalau ada gempa bumi itu misalnya ada gelombang susulan, itu orang kadang sering salah menginterpretasikan ya, kadang itu ada gempa lagi, padahal enggak, itu ya gempa susulan, itu wajar, itu gelombang yang kedua kita tangkap, yang gelombang yang kedua ada namanya gelombang sekunder ya. Kalau gelombang shear ya, atau gelombang geser ya, shear wave ya biasanya ya, nanti kita bahas seismik lah secara detailnya. Nah ini jadi ketika ditransmisikan gelombangnya, nanti akan ada ditangkap gelombang pertama, gelombang kedua, ada gelombang permukaan, gelombang ini ya relay dan lain sebagainya, nanti detailnya di seismik. Nah, sonic ini ya, itu nanti dia akan merekam kecepatan matriksnya, kecepatan matriks batuannya, dan kecepatan sonicnya tadi itu. Jadi kayak dia merekam kelambatan ya, merekam kelambatannya, slowness-nya. Ya. Misalkan sandstone sekitar 18 ribuan, terus slowness-nya sekitar 55, terus limestone 21.000, ininya 47. Nah, coba lihat, ada yang unik di sini. Jadi kan kalau di Wheelock gitu kan, Wheelock itu kan bertahap kan. Misalkan kayak tadi saya bilang, kita pasang casing dulu di kedalaman berapa. Nah, berarti kan setelah kita pasang casing, di bawahnya kita pasang lagi kan, berarti itu adalah open hole, ya kan, kita pasang open hole. Nah, ketika si Wheelock itu nanti mencapai si casing ya, casing di atasnya, Wheelock itu dia mencapai casing atasnya, maka dia kan bisa mendeteksi kecepatan casingnya. Nah, biasanya kecepatan casing itu sekitar 17.500 atau 57 ya, slowness-nya. Nah, ini biasanya ini dijadikan acuan. Oh, berarti kalau nilainya 57, oh berarti dia sudah mencapai casing. Ini juga bisa untuk ini ya, untuk membuktikan misalkan orang-orang pengeboran dia masang casing di kedalaman berapa. Nah, itu bisa dibuktikan dengan logging ini. Jadi ketika toolnya logging itu dia mencapai casing, dia akan memunculkan nilai sekian, 57 ini. Jadi untuk meng-cross check kedalaman casing apakah benar-benar segitu kedalamannya. Nah, itu sonic ya, itu sonic. Terus resistivity. Nah, resistivity ini tentu Anda paham ya, resistivity berarti mengukur listrik, kan kelistrikan lah ya, atau resistivity atau konduktivitas ya, konduktivitas. Nah, resistivity ini secara simpelnya nanti kan detailnya kan Anda bahas di Wheelock. Simpelnya, resistivity ini untuk mengukur apakah batuan itu mengandung hidrokarbon atau air. Itu aja, simpel kan. Kalau tadi gamare mengukur shale atau bukan shale. Kalau resistivity mengukur hidrokarbon atau air. Ya, kalau dia menemui respon air, maka resistivity akan rendah. Ya, Anda paham kan? Resistivity air akan rendah. Berarti kan ketika suatu gelombang tadi itu dia mencapai air, maka dia akan punya resistivity rendah. Tapi kalau nanti dia menemui fluida seperti hidrokarbon, ya minyak, gas, itu maka dia akan punya nilai resistivity yang tinggi atau high response. Itu fungsinya. Jadi resistivity fungsinya untuk membedakan apakah lapisan itu adalah mengandung air atau mengandung
hidrokarbon. Sudah gampang itu resistivity. Terus berikutnya ada density. Ya, density Anda sudah paham densitas ya. Ya berarti dia akan mengukur densitas suatu batuannya. Nah, ini juga ada yang unik ya density ini. Jadi density ini biasanya kalau kita coba Anda lihat di sini. Limestone itu 2,7 ya, terus sandstone itu 2,65, shale 2,2, 2,7. Lihat di sini, coal, batu bara itu rendah banget 1,5. Nah, berarti ini log density itu paling gampangnya adalah kalau itu rendah banget itu jelas bisa kita pastikan itu adalah batu bara. Ya, makanya orang-orang pertambangan, sebenarnya orang-orang pertambangan pun juga pakai well log ya, tapi biasanya dia hanya pakai ini log ini log. Jadi karena kalau orang-orang pertambangan cuma perlu batu bara kan, jadi cuma ingin lapisan batu bara yang mana ya. Nah log ini cocok karena log ini karena yang untuk mengetahui nilai densitas batuannya. Jadi kalau rendah banget ya 1,5, oh jelas itu batu bara. Nah, itu jelas banget intensity. Terus berikutnya ada neutron. Jadi neutron ini adalah digunakan untuk gampangannya untuk mengetahui hidrokarbon atau hidrogen. Ya, jadi kalau tadi kan log resistivity itu untuk mengukur untuk mengukur air atau hidrokarbon ya. Nah, kalau neutron juga hampir sama sebenarnya. Jadi kalau neutron ini nanti juga bisa mengukur apakah dia hidrokarbon atau hidrogen. Nah, kalau hidrokarbon ya minyak, gas itu dia akan punya respon yang rendah. Ya, tapi kalau dia akan menemui hidrogen, maka dia akan punya respon yang tinggi. Nah, biasanya orang-orang itu dia akan mengkombinasikan log density dengan neutron biasanya. Jadi biasanya neutron dan density ini digabungkan jadi satu biasanya, dikombinasikan biasanya. Jadi biasanya kita langsung mengkombinasikan log density dan neutron biasanya. Coba Anda lihat di sini. Nah, ini misalkan di sini ya, misalkan bentar, kayaknya yang ini dulu deh. Nah ini dulu aja, yang lebih inilah, ini biar Anda paham ya. Coba perhatikan ya. Karena saya cuma menjelaskan gambar ya, jadi Anda pastikan Anda paham apa yang saya sampaikan ya. Coba lihat, ini adalah kombinasi density dan neutron. Lihat dari atas ini, ya, density neutron. Log density adalah yang merah, yang biru adalah neutron. Density di kiri itu nilainya 1,95 ya, jadi kecil. Jadi log density itu kebalikannya dari neutron. Jadi kalau density itu yang kiri itu kecil, yang kanan tinggi. Kalau neutron ya, yang kanan kecil, yang kiri tinggi. Ya, ini skalanya. Lihat di sini. Densitas di sini. Density di sini. Di sini kita punya lapisan ya, di sampingnya ada shale, ada sand, ada shale, ada sand yang dia mengandung gas dan cairan atau fluida. Ada shale di bawahnya. Lihat respon. Ketika dia memasuki shale, lihat ya. Ketika dia ke shale sini, maka densitasnya dia cukup tinggi. Densitasnya dia tinggi ya. Densitas dia log densitasnya dia tinggi. Nah, ketika dia masuk pasir, dia rendah densitasnya, ya kan? Karena kan dia bersifat poros ya, permeable. Nah, dia punya densitas yang lebih kecil daripada shale. Kemudian ketika dia mencapai shale, dia tinggi lagi di sini. Ya. Begitu juga dengan log neutron. Jadi ingat, neutron dia mendeteksi apa tadi itu? Ya, dia neutron mendeteksi kalau rendah, dia biasanya mendeteksi hidrokarbon. Kalau tinggi, hidrogen. Ya kan? Ini ya, berarti dia dari shale di sini, ya, dari shale tinggi, terus dia ketika sand dia rendah, ya kan? Terus karena shale kan biasanya kandungan hidrogen kan tinggi juga kan, berarti dia tinggi, terus dia ke sand dia terendah, ke shale dia tinggi lagi. Nah, coba di sini yang unik. Ketika dia mencapai batuan, ya sandstone, batuan yang dia mengandung minyak, ya katakan minyak lah ya, minyak liquid atau gas. Yang ini dulu ya, ini memang agak ini ya, agak
agak membingungkan mungkin ya. Tapi ini ada dua macam ya. Coba kita lihat. Lihat yang bukan garis putus-putus ya. Yang bukan garis putus-putus. Yang tengah sini. Ya ini ya. Lihat ini. Lihat yang log density dulu. Density-nya setelah dari shell dia tinggi, kemudian ketika dia masuk ke sand, dia rendah densitasnya. Ya kan, dia rendah, shell tinggi lagi. Nah, terus lihat di neutronnya. Neutron ketika dia masuk ke sand yang mengandung minyak, ya, maka dia akan kecil. Nah, ingat tadi, log neutron, ya, ketika dia mencapai lapisan yang mengandung minyak, maka dia akan punya low response atau nilainya kecil. Nah, lihat ini, sampai ke sini kan, sampai ke sini kecilnya, sampai kecil ke sini, baru dia besar lagi. Nah, itu berarti dia minyak. Nah, bagaimana kalau gas? Gas ini unik lagi, gas ini. Ya, berarti kalau gas, densitas gas kan kecil banget kan? Berarti kan densitasnya kecil banget, lihat ini. Lihat yang garis putus-putus. Nah, lihat yang luar ini ya. Jadi yang merah ini, kemudian dia ketika melewati lapisan sand yang mengandung gas, maka dia akan kecil banget. Akan kecil, densitasnya kecil. Nah, neutronnya tambah kecil lagi, ya kan? Dia kecil banget. Itu adalah respon gas. Jadi dapat dipastikan kalau misalkan lognya itu di sini itu adalah benar-benar kayak motong gini ya, kecil banget, desanya kecil, terus si neutronnya kecil, itu jelas adalah gas di dalamnya itu namanya gas efek ya, gas efek. Jadi ini adalah respon gas efek ya, efek gas itu seperti itu. Nah ini kombinasi antara densitas dengan neutron, paham ya? Nah ini contohnya lagi. Jadi kita bandingkan di sini ya, kita bandingkan gamma ray di sini. Jadi log gamma ray ini kalau besar dia berarti shell ya, kalau rendah itu berarti dia bukan shell. Terus di sini lagi dia shell, nah berarti dia tinggi lagi di sini. Nah, karena biasanya ya kalau ada shell di atas, shell di bawah, di tengah-tengahnya adalah sandstone. Nah, terus log resistivity, lihat resistivity di sini. Jadi ketika dia tinggi responnya, nah maka jelas dia adalah hidrokarbon. Karena hidrokarbon dia punya respon yang tinggi, bersifat resis, ya kan? Hidrokarbon resis banget, ya kan? Tinggi, resisnya tinggi. Nah, ketika dia mencapai air, nah, ya dia rendah resistitivitasnya. Nah, itu membedakan. Kemudian ini log ini ya, densitas sama neutron. Nah, tadi itu yang saya bilang tadi itu. Nah, ketika si log densitasnya itu kesini banget ya, kesini kecil, terus log ini juga kecil, nah, maka itu kita bisa pastikan itu adalah gas. Nah, terus kalau dia mengecil ke sini ya, hampir berimpit ini ya, hampir berimpitan, nah berarti dia kemungkinan besar adalah minyak. Ya, jadi kalau besar gini, dia memotong gini, itu dipastikan dah gas itu jelas. Nah, kalau dia ke sini ya, di agak menyempit ini berarti dia minyak. Berarti kalau semakin kecil lagi ya berarti mungkin air di situ. Ini ya, Anda bisa bedakan. Jadi dari data log, Anda bisa mengetahui litologi bawah permukaan. Itu tujuannya untuk memastikan ya, apakah data seismiknya itu benar atau enggak. Itu pakai data log. Nah, coba sekarang kita latihan. Ya, kita latihan sekarang. Coba lihat yang tadi itu, yang sumur Jember tadi itu ya. Coba lihat di gamma ray. Lihat di gamma ray. Ini sekitarnya ya kedalaman 8.400. Nah, ini lihat ini. Di sini sudah kedalaman pakai TVDSS. Nah, tadi itu kan saya bilang, ini TVDSS itu berarti dia sudah acuannya sudah min sea level, sudah permukaan air laut. Ya, berarti data kedalaman ini itu kita bisa gunakan secara global, secara banyak. Jadi perusahaan-perusahaan lain itu bisa gunakan karena datanya yang menjadi acuan adalah data min sea level. Ya, ini kedalamannya ada 8.400, 9.000, 9.050, 9.100, 9.150, 9.200, 9.250. Lihat, yang paling kiri ini adalah respon dari log gamma ray. Coba lihat sekarang. Manakah yang di kedalaman berapa terdapat lapisan shell? Berapa? Sebutkan. Shell di mana shell? Kedalaman berapa? Di mana? 900, Pak.
9.100. 9.100. Berapa? Ya. 9.100. Yang mana? Sini ya, 9.100. Mana lagi? Iya, Pak. Terus mana lagi? 9.200 itu, Pak. 9.200. Mana lagi? 9.200. 200. Sini ya. Terus mana lagi? Ada lagi? Ya ini atas juga ini kan 8.500. Ini ya 8.500 nya juga ini pokoknya yang tinggi-tinggi nih ya, yang tinggi-tinggi ada shell berarti di ini tuh shell, ini shell, ini shell, ini shell. Selebihnya bukan shell. Kita nggak tahu apa, ya kan? Itu aja dulu. Jadi gambar itu digunakan untuk mendeteksi shell atau bukan shell. Ya, karena ya ini juga ini ya, ya tadi itu. Jadi kalau kita cuma ngukur gambar ya kita cuma membedakan itu aja. Cuma shell bukan shell. Makanya kita perlu data log lain. Ya, paham ya? Berarti yang lainnya bukan shell. Ya entah itu sandstone, entah itu batu bara, entah itu limestone, karbonat dan lain sebagainya. Kita belum tahu. Yang jelas dia bukan shell. Yang shell jelas yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu tahap awal. Kita bisa bedakan tuh itu adalah shell atau bukan shell. Nah, terus yang kedua coba kita lihat resistivity ya, resistivity. Kira-kira kalau atau gini aja udah, lihat ya. Lihat ini. Lihat kira-kira di kedalaman berapa yang ada prospek minyaknya. Coba lihat dulu. Coba Anda bayangkan. Anda pahami ya, yang tadi itu saya jelaskan tadi itu. Lihat Anda pahami. Di kedalaman berapa yang menurut Anda ada potensi minyaknya kira-kira. Tadi ingat ya, gambar itu dia untuk menentukan apa shell atau bukan shell. Resistivity kalau resistivitinya tinggi berarti dia responnya apa? Respon untuk hidrokarbon. Kalau rendah air. Ya. Terus density ya. Density kalau density-nya rendah banget itu jelas itu batu bara. Ya rendah banget 1,5 sudah batu bara jelas gitu. Jadi orang tambang tuh enak banget ya. Cuma bisa membedakan batu bara bukan enak banget ya. Cuma pakai log itu sudah bisa menentukan, ya kan. Terus kalau neutron tadi apa neutron? Kalau responnya tinggi berarti dia apa? Hidrogen. Ya, kalau rendah Hidrokarbon. Ya, sudah sekarang Anda paham? Lihat. Berarti yang biru ini adalah gamare, ya. Yang merah ini adalah resistivity, yang kuning ini adalah neutron, yang hijau ini adalah density, ya. Yang ungu ini adalah sonic. Ya, kadang sonic ini ya. Biasanya kita tidak terlalu ini ya untuk sonic, tapi biasanya sonic ini digunakan untuk ini, untuk mengkorelasikan data seismik biasanya. Ya, biasanya jadi sonic ini biasanya kita kan sudah punya data seismik kemarin tuh. Nah, terus si sonic ini kita gabung di situ. Misalnya kita tempelkan ke seismik, namanya adalah well seismic type. Kita tempelkan, nah cocok nggak di situ? Nah, kalau cocok ya berarti bagus ya kan, antara seismik sama data sumur cocok ya, data itu benar-benar akurat bisa digunakan. Nah, coba sekarang Anda lihat dari gamare, resistivity, neutron, density. Mana? Di kedalaman berapa yang terdapat minyak? Lihat. Coba lihat. 9.100. Coba lihat. 9.150. Anda pahami dulu coba. Lihat. Yang tahu langsung ngomong ya. Di kedalaman sekian Pak gitu. Silakan. Atau tebak-tebak aja yang Anda pahami. Berapa? 8.500, Pak. 8.500 mana? Sini ya? Iya, Pak. Masa? Ada lagi nggak? 9.150 gitu, Pak. 9.100 sampai 9.150. 9.1 sampai 9.150. Sini sampai sini ya? Iya. Ini minyak. Yakin? Iya. Ada lagi? Nggak apa, kita yang dulu. Ada yang dari atas, ada yang tengah tadi itu.
Siapa lagi yang ini? Mau nebak di kedalaman berapa kira-kira minyaknya? Ada lagi nggak? Di bawah ada nggak di bawah itu minyak itu? Ada nggak bawah? Di bawah ada nggak bawah? Kalau bawah itu apa kira-kira ya? Bawah itu apa ya kira-kira ya? Ada nggak? Paling bawah di 9250 gitu, Pak. Ya, apa itu? Gas. Gas? Masa? Hah? Apa? Coba ya. Saya pikir ini akan bermanfaat banget ya. Pokoknya Anda paham ini, saya pikir tuh Anda sudah bisa paham mata kuliah Wheelock kalau menurut saya. Ya karena ini basic banget. Ini adalah paling nggak 5 log ini adalah 5 log yang sering umum digunakan di perusahaan migas. Jadi Anda paham ini, saya pikir Anda sudah bisa menguasai Wheelock semester depan ya. Jadi semester depan itu sebenarnya semester depan ada mata kuliah Wheelock ya kan, itu kan detail akan dibahas Wheelock apa-apa. Ya walaupun nanti ada log kaliper ya NMR itu banyak nanti log-lognya. Tapi yang paling enggak 5 ini yang dasarnya. Coba kita bahas ya. Tadi yang ini tadi yang atas ya, atas dulu. Atas dulu gambarnya tinggi ya kan, gambarnya tinggi. Terus resistivity-nya gimana? Rendah. Kalau resistivity rendah berarti apa itu? Air. Nah, air kan, berarti kan tidak itu karbon kan. Nah, itu konsepnya. Atau gini sebelum atau nah kalau kita lihat gambarnya sama resistivity berarti ya dia air kira-kira. Terus kita lihat ke neutron. Neutronnya ini tinggi ini ya. Berarti kalau tinggi dia apa? Neutron itu. Kalau tinggi apa? Hidrogen. Neutron? Hidrogen, ya kan? Terus densitasnya ini kecil, ya kan? Misalnya kecil. Nah, ya kemungkinan memang ya shell itu, ya kemungkinan itu shell, memang shell. Nah, terus di sekitar mana lagi? Tadi itu ya, tadi ya 9100 ini sini ya. 1000 ini dia apa ini berarti? Gambarnya kecil. Ya, gambarnya kecil. Berarti jelas bukan shell, ya kan? Bukan shell. Terus resistivity di sini. Resistivity-nya lihat. Kalau dari 9100 ke 9150 itu kan resistivity-nya lihat ya. Ini kan ke sini dia besar, ya kan? Nah, terus di bawah 9150 dia mengecil, ya kan? Dia mengecil sini, mengecil sini. Berarti apa kira-kira? Berarti kalau resistivity-nya tinggi apa? Resistivity tinggi apa tadi? Hidrokarbon. Itu karbon, ya kan? Kita masih hanya itu aja, kita belum bisa menentukan, ya kan? Berarti kalau tadi kan udah bilang data resistivity itu kita cuma bisa membedakan apakah itu hidrokarbon atau air. Hidrokarbon kan banyak, bisa minyak, bisa gas, ya kan? Kita belum tahu itu minyak atau gas, ya kan? Terus gimana kita bisa membuktikan lagi? Jadi kalau dari data resistivity kita hanya tahu oh itu hidrokarbon, ada itu hidrokarbon. Tapi kita nggak tahu itu minyak atau gas. Ya. Nah, terus kita masih punya data yang lain. Punya data neutron, densitas. Coba lihat. 19100 ya tadi. Kita lihat dari data apa ya? Neutron lihat. Neutronnya gimana ini? Kecil atau besar? Neutronnya kecil. Ya, berarti kalau neutron kecil apa tadi? Hidrokarbon, ya kan? Itu densitasnya kecil, ya kan? Kecil. Nah itu. Kira-kira minyak atau gas itu kira-kira? Kira-kira apa? Hah? Minyak atau gas? Gas, Pak. Gas, Pak. Masa? Bukan minyak. Minyak atau gas? Atau dua-duanya? Hah? Kenapa kok bisa gas? Itu mungkin data neutron sama densitasnya itu saling bersilangan di situ, Pak. Ini silang nggak ini? Ini silang nggak? Berhimpitan. Ini silang nggak? Silang nggak? Saya kira yang segitu. Yang mana? Silang nggak? Ini kan 19 ini ya, 9100-an ini ya, ini dah. Ini kan neutron, kuning ini ya.
hijau ini density ini ya hijau ini. Kira-kira ini bersilang nggak? Ya mungkin dia bersilang di area ini ya, di area 2000 sekian ini. Ya mungkin bisa jadi itu ada gasnya. Terus di bawahnya ini kira-kira berarti kan dia nggak bersilang kan? Berarti kemungkinan itu adalah minyak. Ya jelas kalau ini. Tapi kalau nanti bersilang, jelas itu gas. Dapat dipastikan ya, itu gas efek gitu. Nah ini kalau saya zoom seperti ini ya. Kalau saya zoom, ya berarti kalau saya zoom kan ini di sumur ini dari data gamare ya, dari data gamare Anda sudah paham di sini. Ternyata ini rendah, berarti ini adalah sandstone biasanya. Karena kan tadi kan ini kan atasnya ini kan shale, ya kan? Ini shale, ini shale. Oh berarti ya kalau di shale ini sandstone jelas, ya kan? Berarti di sandstone. Nah, karena kan minyak kan bisa di sandstone kan, karena dia punya porous dan permeable batu pasir. Terus kita cek lagi di resistivity. Ya resistivity ternyata di kedalaman di sekian ini dia tinggi. Oh dia tinggi. Oh itu karbon. Setelah itu karbon dia rendah di sini. Ya, berarti dia di sini akan air. Ya kan. Ingat ya kan densitas air ya dia kan lebih besar dari minyak. Ya kan. Berarti airnya kan ada di bawah. Minyak di atasnya. Ya kan. Nah, terus kalau kita lihat ke log neutron, nah ternyata log neutron rapat, ya kan? Kalau Anda lihat, tadi kan awalnya penggang ini kan, yang di shell dia benar-benar besar di sini. Ini terus ketika dia masuk ke kedalaman itu dia ini rapat ya, antara lognya neutron sama log densitasnya itu dia rapat. Jelas itu minyak. Terus lihat di kedalaman ini di 950 ini, di sini dia ini lagi tinggi lagi, besar lagi, agak penggang lagi. Ini juga penggang lagi. Oh ya berarti itu apa? Itu adalah batasnya. Berarti sandstone ya, berarti sandstone itu akan di sini kalau saya lihat. Ini adalah top offsetnya. Top itu adalah ini ya, batas lapisan sandstone itu di situ. Terus di bawahnya ini adalah base offsetnya. Jadi sandstone-nya. Jadi ini batas atas, batas bawahnya. Nah, di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah ini kalau tanpa kita melihat neutron sama density, kita cuma melihat ini ya resistivity, berarti di sini adalah hidrokarbon kontaknya. Karena kita belum bisa menentukan di resistivity, kita belum bisa menentukan itu minyak atau gas. Ya kita nggak bisa menentukan karena resistivity menentukan hidrokarbon atau air. Ya, baru di neutron sama densitas kita bisa menentukan oh ternyata dia agak rapat. Berarti di sini dia adalah oil water contact. Ya, berarti di sini itu dia minyak, ya kan? Di bawahnya ada air. Itu namanya adalah oil water contact. Mungkin ini di atasnya kayak ada ini ya, kayak ini kan ada kayak gas sedikit lah di sini ya, kayak ada gas sedikit ya. Mungkin itu ada gasnya lah, karena dia gasnya di atasnya minyak kan. Nah itu paham ya? Jadi saya pikir ini sudah inilah gamblang banget saya jelaskan ya. Dia Anda bisa tahu di situ ya. Ada oil, water. Karena kan kita untuk menentukan cadangan migas kayak kemarin itu, kita kan butuh ini kan menentukan water contact-nya, oil water contact, gas oil contact atau gas water contact. Jadi kalau ini berarti dia tipenya adalah oil water contact. Ini adalah oil di sini, ini adalah air. Saya ulangi ya, mungkin ya tadi yang belum paham. Berarti log gamma ray yaitu dia menentukan apakah lapisannya itu shale atau bukan shale. Di sini kita lihat, oh ternyata di sini gambarnya kecil, berarti dia bukan shale. Ya, dia bukan shale. Berarti ada kemungkinan dia mengandung hidrokarbon. Terus dari data resistivity digunakan untuk mengukur, untuk membandingkan, untuk mendeteksi lapisan itu mengandung hidrokarbon atau air. Kalau tinggi berarti dia hidrokarbon karena dia bersifat resist. Kalau rendah berarti dia air. Nah, kemudian log neutron sama densitas. Neutron itu kalau dia tinggi itu apa tadi? Dia tinggi adalah hidrogen. Ya hidrogen. Kalau dia rendah dia itu karbon ya, minyak ya atau gas. Terus
densitas ya, berarti mengukur densitasnya kan dia dari sini besar atau semakin kecil densitasnya. Nah, berarti sebenarnya dari kelima log ini itu kita sudah bisa menentukan ya daerah tersebut prospek atau enggak. Tapi kembali lagi ya, itu tergantung perusahaan. Terkadang kita juga cuma ada yang mengambil data well log gambarnya aja, sensitivity atau densitas atau neutron aja gitu. Tergantung biaya juga itu karena mahal juga itu ngambil log itu mahal ya, tergantung perusahaannya. Nah, kita juga bisa menentukan log ini untuk data porositas ya, porositas ada itu rumusnya. Kita nanti pakai ini data log ini untuk mengukur porositas pakai rumus. Tapi kalau menurut saya sih ini ya, menurut saya kurang begitu akurat juga gitu, karena kalau untuk mengukur porositas, permeabilitas ya harus ke lab gitu. Anda harus ke lab, Anda punya sampel core ya, data core tadi itu Anda ke lab mengukur porositas, permeabilitas itu langsung bisa. Tapi kalau untuk pakai perhitungan ya bisa, tapi menurut saya lebih akurat lagi kalau pakai data coringnya tadi itu. Nah, sekarang ini lihat kira-kira ini apa, lapisan apa ini yang saya kasih warna hitam ini. Lihat, ini yang warna hijau itu apa? Hijau itu adalah data densitas ya. Jadi densitas itu kayak ada Robi itu kayak mereknya ini ya, mereknya alatnya Sambas itu tadi itu Robi. Jadi dia punya satuan gram per sentimeter kubik atau gram per cc ya. Lihat, ini hijau ini adalah log densitas. Apa ini kira-kira yang hitam ini? Batu bara ya kan? Anda lihat itu kan kecil banget kan. Jadi kalau nanti ada log yang dia benar-benar densitas kecil banget, jelas itu sudah batu bara, gampang. Jadi orang tambang itu gampang gitu, tinggal lihat ini, oh ini batu bara, sudah jelas, dia cuma langsung ambil di situ aja dalamannya. Nah, berarti kalau yang kecil banget ini berarti jelas itu adalah batu bara. Nah, ini adalah tadi namanya gas effect ya. Jadi kan dia bersilang ini kan. Jadi kita bisa mewarnai ya. Misalnya tadi kan kalau ada persilangan tadi itu, nah di tengah-tengah kita pakai warnai gitu gini. Nah, berarti jelas itu adalah gas effect. Jadi kita bisa tahu, oh di kedalaman sekian itu mengandung gas gitu. Nah, terus ini kok data yang lama ya, kok zaman dulu itu biasanya kita masih gambar gini. Jadi dari data log ini terus kita gambar di sini. Jadi kalau orang geologi itu ya biasanya kalau warna kuning itu adalah shale ya. Warna kuning itu adalah sand ya, batu pasir. Terus kalau hijau itu adalah shale gitu biasanya, pakai warna-warna ini. Jadi dari data log kita bisa gambarkan litologi batuan tadi itu. Ya, ini buku yang bisa Anda pelajari ya untuk well logging atau untuk pengantar untuk well log. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Dari well log ini? Ada pertanyaan? Saya pikir jelas ya, karena saya benar-benar mencoba untuk menjelaskan benar-benar dari basicnya ya, dari dasar banget. Jadi pastikan Anda benar-benar memahami itu. Jadi kalau saya tuh gitu ya, jadi Anda tuh harus ini, kalau belajar tuh belajar dari basic dulu. Benar-benar dari awal basic ya sampai nanti bertahap itu. Karena terkadang kita belajar langsung advance itu. Kadang kita yang dari basicnya itu kadang kita belum kuat tapi langsung belajar advance. Jadi kadang kita akan susah untuk itu. Jadi pastikan Anda dari basicnya belajar, baru nanti bertahap itu akan lebih mudah. Jadi sense-nya itu dapat gitu Anda belajar itu. Ya, ada pertanyaan dari sini? Paham semua?